Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 255 yang mana hadis ini membahas tentang hukum bersyair di dalam masjid ya. Jadi ini bukan bermusik ya. Ini bukan hukum bermusik di dalam masjid, tapi ini bahasannya membaca syair. Nah, nanti kalau misalkan musik di dalam masjid, nanti teman-teman bisa cari dalil-dalil yang lain yang membolehkan. Tapi ini yang saya bahas adalah bersyair. Ya, contoh kalau misalkan membacakan syair itu kitab Alfiyah ya, Alfiyah Ibnu Malik ya kan. Kalamun labdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun sumahafunil kalim. Seperti itu, atau ala tanalul ilma illa bisitatin saumbi kan majmu ya bil bayani itu bersyair ya, tidak ada alat musiknya seperti itu. Kalau misal teman-teman menggunakan dalil bolehnya bermusik di dalam masjid menggunakan dalil ini, hadis ini kurang tepat konteksnya, bukan berarti halal atau boleh atau tidak bolehnya di sini, tapi kurang tepat kalau teman-teman menggunakan dalil bermain musik di dalam masjid menggunakan hadis ini. Wa anhu anna Umar radhiyallahu anhu maro bihassana yunshidu fil masjidi falahadha ilaihi wa qala qad kuntu unshidu fihi wa fihi man huwa khairum minka muttafaqun alaihi. Wa anhu, ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Umar, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, maro bihassani yunshidu fil masjid, yang mana Umar bin Khattab di sini melewati Hasan bin Sabit yunshidu, yang sedang berdendang, yang sedang mendendangkan syair fil masjid, di dalam masjid. Falahadha ilaihi, yang mana Umar di sini menyorotkan mata yang tajam gitu ya, mata yang marah lah kayak gitu, ilaihi, kepada Hasan bin Sabit. Faqala, kemudian di sini Hasan bin Sabit berkata, qad kuntu, dahulu, unshidu, aku pernah mendendangkan syair, fihi, di dalam masjid ini, wa fihi, dan di dalam masjid ini, man huwa khairum minka, terdapat orang yang paling yang lebih hebat, yang lebih baik daripada engkau. Ini maksudnya Umar bin Khattab. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim melalui jalur sahabat yang sama. Jadi Hasan bin Sabit di sini mengatakan bahwa sesungguhnya aku dulu pernah mendendangkan syair, yang mana di dalam masjid ini ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang lebih hebat daripada engkau. Artinya di sini Hasan bin Sabit menegaskan bahwasannya sewaktu Rasulullah masih hidup,
beliau mendendangkan syair dan Rasulullah tidak mengomentari apa-apa. Artinya hukumnya adalah boleh di sini. Makna keseluruhannya, syair adalah kalimat-kalimat yang sengaja disusun dengan memakai wazan. Ya, jadi ya banyaklah teman-teman temukan syair-syair yang ada di dalam kitab-kitab ya, kitab-kitab kuning ya kan, kitab Alfiyah, kemudian kitab Ibriti, kemudian kitab Ta'lim Muta'alim dan lain sebagainya di situ. Itu syair-syair. Syair dianggap baik apabila di dalamnya terkandung makna pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya di sini kitab Aqidatul Awam. Nah, itu kitab Aqidatul Awam, atau memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau membela syariat dan lain sebagainya yang mengandung tujuan yang benar. Ya, jadi ya kalau misal pembahasan ilmu nahwu itu yang saya pelajari dulu Alfiyah sama Imriti, itu ada syairnya. Kalau berbicara masalah tauhid itu Aqidatul Awam, itu ada syairnya. Ya, kalau Aqidatul Awam saya nggak mempelajari itu, tapi kurang lebih dengan kitab Kifayatul Awam. Itu kitab tauhid mazhabnya Asy'ari Maturidi. Bahkan syair seperti itu boleh didendangkan di dalam masjid. Jika syair mengandung celaan atau propaganda, perkara bid'ah atau memberi semangat untuk bermaksiat, syair seperti itu hukumnya buruk, tidak boleh didendangkan di dalam masjid, sama dengan syair di zaman jahiliyah yang dilakukan oleh ahli kebatilan di sini. Dengan demikian tergabunglah antara hadis yang melarang mendendangkan syair di dalam masjid dan hadis yang memperbolehkannya di sini. Jadi yang memperbolehkan itu hadis-hadis yang berkenaan masalah ilmu-ilmu agama Islam di situ ya. Contoh kitab-kitab nahwu, kemudian apalagi kitab-kitab tauhid dan lain sebagainya, itu ada syair-syairnya di situ. Atau yang membahas masalah keutamaan menuntut ilmu, kitab Ta'lim Muta'alim, itu ada syairnya juga. Itu boleh dilakukan, didendangkan di dalam masjid. Nah, kalau misalkan teman-teman punya alat musik dan lain sebagainya, itu belum saya bahas di sini. Itu nanti ada hadisnya tersendiri boleh apa tidaknya. Kemudian analisis lafadznya, anhu di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana ini sama dengan hadis sebelumnya ya. Jadi hadis sebelumnya itu dari Abu Hurairah juga. Hasan ibnu Sabit ibnu Munzir al-Ansori an-Najjari adalah penyair Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama julukannya adalah Abu Abdurrahman, ya, Abu Abdurrahman. Kalau Rasulullah itu kunyahnya Abul Qasim itu. Kalau sahabat-sahabat zaman Rasulullah itu ada kunyahnya. Kalau Umar bin Khattab itu Abu Hafs itu ya, karena anak yang pertama beliau adalah Hafsah. Nah, kalau Rasulullah itu putra beliau yang pertama adalah Qasim, jadi Abul Qasim. Ia telah meriwayatkan sebuah hadis, lalu riwayatnya diambil oleh Ibnul Musayyab dan anak laki-lakinya bernama Abdurrahman. Jadi anak laki-laki beliau ini adalah Abdurrahman yang pertama. Jadi Abu Abdurrahman. Ya, kalau di Indonesia kan itu banyak gitu kan, ya banyak dipakai lah di Indonesia itu kan, bapaknya Rohim kayak gitu. Kemudian siapa-siapa itu diambil daripada anak pertamanya. Itu tradisi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna rohal kudusi ma'a Hasanah
madama yunafihu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inna ruhal kudusi, sesungguhnya Ruhul Kudus mahasanin bersama Hasan, madama yunafihu selagi yunafihu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, selagi beliau itu membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan wafat pada tahun 54 Hijriah. Ibnu Ishaq pernah mengatakan bahwa Hasan di sini berumur 120 tahun, ya. Banyak ininya, banyak bonusnya beliau ya dari sisi umur daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau Rasulullah itu usia 63 kalau tidak salah. Yunshidu syi'rah di sini mendendangkan syair di dalam masjid. Falahadha ilaihi di sini artinya adalah maka Umar memandang kepadanya dengan pandangan protes, ya, pandangan yang marah. Hasan mengerti maksud pandangannya Umar bin Khattab. Wa fihi, sedangkan di dalam masjid di sini man huwa khairum minka, terdapat seseorang yang lebih baik daripadamu. Maksudnya di sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau tidak melarangnya. Nah, kemudian kita lihat fikih hadisnya. Jadi ya kita tahu ya, setiap hadis itu ada fikih hadisnya. Nah, kita bacakan fikih hadisnya. Yang pertama adalah boleh menendangkan syair di dalam masjid untuk kepentingan yang menyangkut nasihat dan mengingatkan, ya. Itu. Kemudian yang kedua, berhujah memakai pengakuan daripada Rasulullah SAW, karena sesungguhnya beliau tidak pernah mengakui kecuali hal yang diakui oleh syariat. Jadi ya kita sudah bahas ya kan. Kalau misalkan Rasulullah SAW itu diam, itu juga ada ketentuan hukumnya. Itu artinya boleh, gitu ya. Jadi kalau misalkan, makanya Rasulullah SAW itu kalau ada suatu masalah yang mesti harus beliau jawab, seperti itu. Karena kalau misalkan beliau diam, itu juga ada ketentuan hukumnya, artinya itu boleh. Nah, kemudian yang ketiga, dianjurkan membela agama Islam dan menjawab tantangan musuh, baik melalui syair atau prosa, karena hal tersebut termasuk daripada jihad fisabilillah. Di sini membela Islam, menjawab tantangan musuh dengan berbagai macam cara seperti itu kan. Ya kalau misalkan Al-Imam Syafi'i itu membela sunnah daripada Rasulullah SAW karena mempertahankan hadis sahih, hadis ahad di situ, hadis ahad yang sahih, karena Mu'tazilah tidak mau menggunakan hadis ahad. Dia patokannya di situ hadis mutawatir. Sedangkan yang membela habis-habisan waktu itu adalah Al-Imam Syafi'i di situ. Makanya Imam Syafi'i itu digelari dengan Nasir Sunnah. Itu. Nah, beda lagi kalau misalkan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu membela agama Islam itu ya berdebat dengan khalifahnya. Khalifahnya pada waktu itu berpaham Mu'tazilah. Ya, beliau juga ditangkap akhirnya, kemudian disiksa, dipecut habis-habisan di situ. Tapi Imam Ahmad bin Hambal itu tidak pernah bergeming. Yang keempat, seseorang diperbolehkan menjawab dan menyanggah orang yang lebih utama darinya. Nah, jadi ya kalau misal ada orang yang lebih alim atau apa gitu, mengkritisi pandangan kita atau amalan kita gitu, perbuatan kita, kita boleh menyanggah selama kita mempunyai dalil yang kuat di situ. Itu, ya kan? Kalau misal ada orang yang menegur, mengkritisi apa segala macam, kita punya dalil yang kuat, kita punya pendapat yang lebih kuat, boleh menyanggahnya. Tidak ada istilahnya hukum ya kan, bahwasanya ini murid yang
durhaka dan lain sebagainya. Itu boleh-boleh saja. Antara guru dan murid berbeda pandangan. Antara Imam Syafi'i dan Imam Malik berbeda pandangan. Antara Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal itu berbeda pandangan. Itu tidak ada masalah. Imam Bukhari dengan Ibnul Madani juga berbeda pandangan. Itu adalah guru dan murid orang yang lebih utama. Ibnul Madini itu guru daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari mempunyai perbedaan pandangan dengan guru beliau, yaitu Ibnul Madani, dan itu selama sesuai dengan standar Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada masalah. Beda kalau misal berbeda pandangan di sini sudah nggak ada dalilnya, nggak ada apa, sudah memang betul-betul secara ijma itu salah. Nah, dia masih ngotot aja ya, wallahu a'lam di situ ya. Itu nggak dibenarkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, kekhilafan, dan lain sebagainya. Apabila ada kritikan, saran, masukan, dan pertanyaan, silahkan diatur di kolom komentar. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.